Halo, selamat berjumpa pada hari ini dalam training radar ARPA simulator. Untuk itu akan saya tunjukkan bagian pelatihan yang akan saya sampaikan mengenai radar ARPA ini. Ya, khususnya saya hanya menyampaikan untuk radar. Itu pun tidak seluruhnya. Radar di bagian prinsip-prinsip fundamental radar, kalau sekarang ditambah dengan ARPA. Jadi terbatas hanya prinsip-prinsip fundamental mengenai radar dan ARPA, karena banyak sekali bagian-bagian dari pelatihan ini yang harus disampaikan pada para peserta training. Kebetulan saya ditugaskan untuk menyampaikan prinsip-prinsip fundamental radar ARPA. Sebelum saya mulai, baiklah saya perkenalkan tentang diri saya. Saya adalah Kapten Suwadi, Master Marinir. Saya lahir di Ngawi 16 Juli 46, tamat SMA di Magetan tahun 1965. Setamat dari SMA, saya melanjutkan ke sekolah pelayaran di Semarang, tamat tahun 69, dan langsung saya masuk di Pertamina Perkapalan. Tanggal 20 Maret 1969 saya pertama kali naik kapal tanker Pertamina, yaitu di Permina 2 sebagai mualim 4. Saya akhirnya belayar terus, pindah kapal, turun naik kapal, dari mualim 4 menjadi mualim 3, mualim 3 menjadi mualim 2, 2 menjadi chief officer, akhirnya terakhir saya sebagai nakoda. Dalam masa kerja saya dari 20 Maret 1969, saya pensiun 1 Juni 2002. Jadi selama ini saya belayar di kapal-kapal tanker Pertamina. Setelah pensiun, saya menjadi instruktur di Pertamina Maritime Training Center atau PMTC di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, dari tahun 2002 hingga 2011. Tahun 2011 saya tinggalkan PMTC karena saya diminta oleh kawan saya untuk membantu mengelola perusahaan tanker Cakrabahana yang kapal-kapalnya dicharter oleh Pertamina. Di Cakrabahana saya sebagai Desain Personal Show DPA dari 2011 sampai dengan 2013. Selesai kontrak 2013, kemudian 2014, terhitung 2 Februari 2014, saya menjadi instruktur di BP3IP sampai saat sekarang. Adapun sertifikat yang saya miliki adalah lengkap, hanya saja sudah out of date tahun lalu 2022. Ya, kalau diperpanjang bisa-bisa saja, tapi karena saya tidak belayar, saya hanya ngajar di BP3IP, maka sertifikat training pendek saya tidak saya perpanjang. Saya tinggal di Komplek Pertamina, Blok R nomor 18, Jalan Malang Baru Raya, nomor
Blok R 16, RW 003, RT 003, RW 015, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Susunan keluarga saya, cucu saya 3, anak saya 2, dengan istri saya 1. Inilah identitas saya yang perlu saya sampaikan sebelum saya memulai menjelaskan prinsip-prinsip fundamental radar ARPA, radar dan ARPA. Maka baiklah, akan saya lanjutkan. Saya mulai saja masuk di dalam training sebagai pendahuluan, yaitu dasar hukum mengapa kapal dipasang radar atau ARPA adalah SOLAS 2014 bab 5 peraturan 19, di mana berbunyi semua kapal di atas 300 gross tonnage atau kapal penumpang tidak terbatas berapa ukurannya harus disyaratkan memiliki sebuah radar dengan frekuensi 9 GHz. Dengan kata lain, dapat untuk menentukan dan menunjukkan jarak dan baringan dari radar transponder dan jarak dan baringan dari radar transponder dan semua yang ada di permukaan laut, yaitu mengenai rintangan-rintangan, ya, kapal-kapal, bui-bui, garis batas daratan, merkah navigasi, tanda navigasi, untuk membantu di dalam navigasi dan mencegah terjadinya tubrukan. Jadi prinsip pokok radar itu dipasang di kapal, yaitu untuk mendeteksi semua kendaraan di atas permukaan laut, rintangan-rintangan, bui-bui, garis batas daratan, dan merkah-merkah navigasi untuk membantu dalam bernavigasi serta mencegah terjadinya bahaya tubrukan. Di samping radar itu, yaitu sebuah alat bantu elektronika, atau dengan kata lain untuk mengeplot secara elektronika jarak dan baringan dari sebuah target untuk menentukan risiko tabrakan. Ya, jadi harus dilengkapi dengan perangkat untuk mengeplot secara elektronika. Di dalam radar itu bisa mengetahui jarak dan baringan dari suatu target sehingga dapat untuk menentukan adanya bahaya tabrakan atau tubrukan. Oleh karena itu, di dalam training radar ini nanti oleh dosen lain mungkin akan disampaikan mengenai bagaimana mengeplot atau menentukan bahaya tubrukan apabila berjumpa dengan kapal lain. Ada khusus, yaitu radar plotting. Selanjutnya, untuk kapal 3000 gross tonnage ke atas, sebagai tambahan disyaratkan harus masang satu lagi radar dengan frekuensi 3 GHz, di mana dipertimbangkan layak oleh administrasi.
ya, sebagai suatu radar kedua dari yang 9 GHz. Jadi untuk 3000 gross tonit harus ada 2 radar. Ini perlu saya sampaikan karena masih banyak kawan-kawan yang peserta training yang belum paham mengenai ukuran-ukuran kapal. Gross tonit adalah ukuran volume. 1 gross tonit sama dengan 2,83 meter kubik. Jadi kalau dalam register ton 3000 dijadikan meter kubik, ya dikalikan aja 2,83. Jadi gross tonit itu adalah volume atau isi seluruh ruangan yang ada di kapal. Jadi gross tonit bukan ukuran berat, tapi adalah ukuran volume. Ya, 300 gross tonit, 3000 gross tonit adalah ukuran volume. Kira-kira demikian. Untuk itu, ini tadi radar 9 GHz harus bisa menunjukkan jarak dan baringan dari sebuah radar transponder, ya, atau orang biasa disingkat di kapal SAT, Search and Rescue Radar Transponder. Bagaimana praktek daripada operasional daripada SART atau Search and Rescue Radar Transponder sebagai berikut. Ya, ini adalah sebuah skoci dari sebuah kapal yang diumpamakan sedang dalam musibah, kapal tenggelam. Maka semua kru ada di dalam skoci dan kemudian menghidupkan radar transponder atau lengkapnya Search and Rescue Radar Transponder. Ini bentuknya. Ini dipasang dengan tiang, komplit dengan tiangnya, tingginya paling tidak 1 meter di atas permukaan laut. Ya tentunya kalau ini skoci ya lebih, bisa 3, 4, 5 meter di atas permukaan air laut. Maka apabila ada kapal lain yang lewat, ini nampaknya sebuah kapal tanker yang sedang lewat, dia mendeteksi sinyal dari SAT ini yang berupa 12 titik dalam satu garis. Ini tanda bahwa ini adalah sinyal dari SAT ini. Maka Anda juga nanti sebagai perwira jaga kalau melihat 12 titik dalam satu garis, ya harus lapor kepada nakoda. Nakoda mau menolong apa tidak, ya itu tergantung pertimbangan dari segi keselamatan. Ya, jadi nanti lapor saja kepada nakoda bahwa ada sinyal dari SAT yang masuk di dalam radar Anda. Ini contohnya, ya. Ini nampak sinyalnya. Oleh karena itu, pada waktu kapal ini haluannya ke sana, harus dirubah. Kalau memang nakoda mau membantu menolong, dirubah cikar kiri. Ya, maka ini kemudi cikar kiri, maka haluannya bergerak ke kiri mengarah ke sinyal daripada SART yang tampil di radar ini. Ini contohnya. Jadi nanti Anda lapor aja kepada nakoda, apakah nakoda menolong korban apa tidak, itu adalah di kebijakan dan pertimbangan keselamatan oleh nakoda. Tentunya pertimbangan keselamatan kapalnya sendiri. Nah, ini kebetulan kapten kapal tanker ini bersedia, dia melobah haluan menuju ke skoci kapal yang tenggelam, ya, korban dari kapal yang tenggelam.
maka kapal ini menuju ke arah di mana posisi daripada sekoci ini berada. Maka makin lama makin dekat. Ya, setelah dekat, maka sinyal yang tadinya berupa 12 titik dalam satu baris berubah, kemungkinan bertambah besar titiknya, yang akhirnya menjadi suatu nyala seperti ini, bisa saja seperti ini karena terlalu dekat, yang diperkirakan pada jarak kira-kira 2 mil. Sudah mulai berubah tampilan daripada sinyal SAT ini di radar. Sudah dekat, sudah melihat sekoci, maka sekoci ditaruh di bawah angin kalau memang ada angin, dan semua korban dipindahkan dari sekoci ke kapal penolong ini. Inilah sistematika daripada urutan daripada pertolongan di laut ketika sebuah kapal akan menolong korban di dalam sekoci ketika melihat sinyal di radarnya. Ya, jadi di radar itu untuk di sekarang sudah pasti ketika ada sinyal dari SAT tampil tanda 12 titik dalam satu garis seperti tadi. Baiklah, dengan demikian saya akan balik lagi ke ARPA. Ya, untuk ARPA di peraturan 19 disebutkan bahwa kapal yang 10.000 gross tonit ke atas sebagai tambahan daripada radar tadi harus dipasang sebuah ARPA atau Automatic Radar Plotting Aid, atau dengan kata lain untuk mengeplot secara otomatis jarak dan baringan paling tidak 20 target yang lain. Jadi minimum harus bisa mendeteksi 20 target kapal ketika belayar mungkin di perairan yang ramai, ya. Jadi dihubungkan peralatan untuk menunjukkan haluan kecepatan jarak di air untuk menentukan risiko tubrukan dan simulasi percobaan pola gerak. Ya, ambil kata merubah haluan sekian, berapa CPE-nya? Andai kata merubah kecepatan menjadi sekian, berapa CPE-nya? Mengenai CPE, closing point approach, nanti akan disampaikan oleh dosen sendiri, ya, dosen lain, bukan saya, maksud saya. Berikutnya sebuah heading atau sistem kontrol haluan, ya, ini otomatis nanti ada di kapal. Ini yang penting adalah mengenai ARPA ini. Selanjutnya pengertian mengenai radar. Radar singkatan dari Radio Detection and Ring. Jadi radar ini singkatan dari Radio Detection and Ring. Radio pendeteksi dan jarak, ya, ini artinya ya bisa menentukan baringan dan jarak dari target lah, bisa kapal, bisa pulau, bisa daratan dan lain-lain. Radar adalah alat bantu navigasi dan mencegah terjadinya tubrukan. Jadi jangan dianggap radar adalah segala-galanya. Sesuai dengan peraturan pencegah tubrukan, bahwa radar ini hanyalah sebagai alat bantu. Jangan dianggap segala-galanya. Kalau Anda sudah dapat
posisi dengan radar, ya tentunya Anda harus mengecek ulang mungkin dengan baringan mata, atau kalau Anda plotting dengan radar, ya tentunya harus sebagai kecakapan pelaut yang baik Anda mengamati terus-menerus mengenai baringan dari kapal tersebut. Jadi kalau baringannya tetap, ya berarti akan terjadi tubrukan. Oleh karena itu, kapal Anda kalau wajib menyimpang, ya segeralah menyimpang sebesar paling tidak aspek Anda, ya aspek dari kapal yang Anda amati. Selanjutnya, plotchart daripada mencegah tubrukan dengan radar, ya ini radar, target terdeteksi, kemudian tracking memori mulai plotting. Ya ini nanti dibaring dengan interval waktu sebaiknya 6 menit untuk saya, karena kalau 6 menit mudah dibagi atau dikalikan, karena 1 jam 60 menit, makanya interval pada waktu pengamatan sebaiknya dilakukan tiap 6 menit biar mudah pembagian perhitungan. Ya, kalkulasi dari kecepatan, target, haluan, CPE dan TCPE. Ini gunanya. Kalau CPE-nya 0 atau hampir mendekati 0, berarti akan terjadi tubrukan, ya. Sehingga kita harus menganalisa segitiga tubrukan, ya. Kalau di plotting, tanda yang umum dipakai yaitu OAW, ya, OAW, dari segitiga OAW. Apabila diawali kondisi CPE titik terdekat dan minimum waktu yang akan ditempuh berpapasan dengan kapal itu, ya, memungkinkan suatu bahaya, maka kalau dilengkapi dengan ARPA mestinya ada alarm, ya, akan ada alarm, ya, terus menerus continuing under current condition, ya, kalau ada arus jadi pertimbangan, kira-kira gitu. Jadi kalau ada mengamati kapal lain, apabila akan terjadi tubrukan, contohnya akan terjadi tubrukan itu kalau baringannya tetap, maka alarm di dalam radar itu akan berbunyi. Ya, jangan merubah haluan ke kiri, tapi rubahlah haluan ke kanan. Time CPE-nya, margin, ya, sangat penting untuk pengemudian, ya, kira-kira gitu. Accord to collect ke kanan, ya, merubah haluan sesuai dengan P2TL adalah ke kanan, jangan ke kiri, ya. Right hold or obligate vessel, ya, mengikuti aturan-aturan dalam P2TL, ya, kira-kira itu. Jadi selanjutnya untuk mencegah, ya, ada perhitungan navigasi, yaitu dengan baringan tetap, maka cepat mengambil tindakan, yaitu
Kalau tidak merubah haluan, ya mengurangi kecepatan. Ya, turn or speed down. Jadi mengurangi kecepatan atau merubah haluan ke kanan. Ya, segera berikan komando kepada helmsman, kapal rubah haluan ke kanan atau mengurangi kecepatan dengan merubah telegraf ke maju pelan atau maju setengah. Tetapi perlu saya sampaikan, sebaiknya kalau memang bisa diatasi dengan merubah haluan, dengan memerintahkan rubah haluan, sebaiknya dirubah haluan saja, jangan mengurangi kecepatan. Apalagi pada waktu berlayar di laut lepas, karena akan membuat yang di kamar mesin nanti terperanjat kalau ada perintah untuk manuver. Ya, sebaiknya kecuali kalau nakoda sudah perintahkan untuk standby mesin, ya tentunya nakoda boleh saja mengurangi kecepatan, ya di samping merubah haluan. Jadi umumnya kalau di tengah laut lepas, seorang perwira jaga ya sebaiknya merubah haluan saja. Kalau yakin akan terjadi collision, tuburan, rubahlah haluan ke kanan sebesar ditambah aspek. Dijamin kalau Anda merubah haluan semula ditambah dengan aspek, tidak akan terjadi bahaya tubrukan. Kira-kira demikian. Saya lanjutkan. AS Automatic Identification System, ya kalau tidak salah singkatan dari situ. Di kapal sekarang semua ada AIS, di mana bisa untuk menentukan baringan dan jarak dari kapal itu. Ya, diperoleh informasi pada waktu mendeteksi mendekati benar. Kelebihannya mampu segera menunjukkan perubahan haluan target. Kalau memang dia merubah haluan, di AIS itu bisa nampak perubahan haluan, karena AIS akan menunjukkan kecepatan dan haluan dari kapal lain dengan cepat. Kalau Anda dengan radar ya masih harus dengan plotting atau dengan menindis target, nanti akan dijawab oleh ARPA. Ya, tapi kalau AIS langsung bisa tahu ketika berubah pun haluan, perwira navigasi segera tahu perubahan haluan ya kapal yang memiliki AIS. Tidak ada persoalan tertukar target karena sudah jelas dengan identitas daripada kapal yang memiliki AIS itu. Tidak ada persoalan hilangnya target dalam ombak hujan. Kalau radar kemungkinan ada hujan, ada ombak, target sudah tertutup oleh tampilan daripada hujan atau ombak itu, sehingga target yang kita amati bisa saja tidak nampak terkecoh dengan tampilan hujan ataupun ombak di dalam tabir radar. Tidak ada persoalan hilangnya target dalam manuver cepat. Ya, kapal yang cepat pun di dalam AIS tetap terdeteksi haluan dan kecepatannya. Mampu mendeteksi kapal-kapal pada liputan PHF, FM, beberapa keadaan, tikungan, dan di belakang pulau. Kalau dipakai radar, kapal di belakang pulau tidak bisa ditangkap karena ketutup dengan pulau itu. Tapi kalau dengan AIS tetap bisa dideteksi haluan kecepatan kapal yang memiliki AIS tersebut. Tetapi kalau di radar sudah ketutup pulau,
ya sudah pasti tidak bisa dilihat di dalam radar. Kira-kira demikian kelebihan daripada AIS dibandingkan dengan radar. Kekurangan kelemahan AIS. Perwira jaga harus sadar bahwa tidak secara lengkap dan ditampilkan dengan benar gambar semua kapal dalam trayback. Khususnya kapal yang tidak punya AIS, misalkan kapal layar, ya sudah pasti kita tidak bisa mendeteksi dengan AIS kalau kapal itu tidak memiliki AIS, tidak dilengkapi dengan AIS. Hanya kapal-kapal yang dilengkapi dengan AIS bisa dideteksi oleh kapal kita. Kira-kira demikian. Sama-sama memiliki AIS. Kalau kapal layar tentunya tidak dilengkapi dengan AIS, di mana kita pasti tidak bisa mendeteksi haluan dan kecepatan kapal layar tersebut. Untuk itu ya pasti menggunakan radar, dibaring dengan diukur jarak dan baringan secara berkala, biasanya 6 menit sekali. AIS adalah alat sumber informasi navigasi tambahan, jadi sama dengan radar juga. Dalam P2TL tidak boleh memegang informasi dari AIS sebagai satu-satunya yang paling benar untuk menghindari bahaya tubrukan. Jadi tetap harus penglihatan secara visual dilakukan, walaupun tampilan AIS sudah bisa ditangkap. Jadi tetap harus ada pengamatan. Kira-kira demikian tujuannya. Prinsip kerja daripada radar yaitu menggunakan gelombang radiomagnetis dipancarkan dari antena, demikian rupa membentur dari target, boleh kapal, boleh gunung, boleh daratan, dikembalikan ke antena atau scanner radar itu, kemudian ditampilkan di dalam PPI atau Plan Position Indicating. Kira-kira demikian prinsip dari radar menggunakan gelombang radiomagnetis, ya, kira-kira gitu. Yang kedua, menggunakan antena. Ya, gelombang radiomagnetis ini dipancarkan lewat antena yang berputar dengan RPM tertentu. Berikutnya, dalam radar ini harus bisa untuk mengukur jarak dan baringan dari suatu target yang terdeteksi di dalam radar itu. Harus tahu berapa jaraknya, berapa baringan, di mana bisa dilihat dengan menggunakan untuk sekarang yaitu electronic bearing line atau variable ring marker. Ya, kira-kira demikian. Yang keempat yaitu presentasi radar harus bagus. Jadi harus bersih, harus jelas, biasanya warnanya paling tidak kontras, hitam dan putih atau kuning. Ya, jadi target nampak, layarnya berwarna hitam, target nampak putih atau kuning. Kira-kira begitu. Tampilannya harus baik. Panjang gelombang, ini saya mulai. Jadi inilah suatu gambaran daripada pancaran gelombang radiomagnetis. Ya, ini disebut panjang gelombang, digambarkan seperti ini. Ini periode, baru lebarnya ini disebut amplitudo. Perlu diketahui bahwa panjang gelombang ini rumusnya sama dengan pancaran
propagasi atau pancaran dari jarak gelombang radio ini dibagi frekuensi, atau kalau saya balik, propagasi sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran ya per detik. Ini biasanya per detik. Rumus propagasi, jadi kecepatan rambat daripada gelombang radiomagnetik itu adalah per detiknya 300.000 km. Ya, ini kecepatannya adalah per detiknya 300.000 km mengenai gelombang radiomagnetis ini. Berikutnya, untuk radar di kapal ada beberapa macam. Ada X-band, yaitu sebuah radar yang memiliki panjang gelombang 3 cm. Yang kedua C-band, panjang gelombangnya 5 cm. Dan yang ketiga S-band, panjang gelombangnya 10 cm. Nanti akan saya tunjukkan ini perhitungannya mengapa panjangnya sekian. Ya, baru yang terakhir Ki-band, ini kayaknya sudah tidak ada di kapal. Ki-band, ya. Tinggi rendahnya frekuensi. Tinggi rendahnya frekuensi akan menentukan juga panjang pendeknya gelombang radio itu. Ini contohnya, yang di atas ini, yang hijau ini frekuensi rendah, sehingga panjang gelombangnya panjang. Yang di bawah adalah frekuensi tinggi, sehingga panjang gelombangnya lebih pendek. Jadi kebalikan, kalau panjang gelombangnya tinggi, panjang gelombangnya frekuensinya rendah. Kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi. Ini tentunya ini ilmu tentang elektronika, ya tentunya ya kita sepintas lah harus tahu dasar-dasar daripada radar itu yang bersangkutan dengan frekuensi radiomagnetis, gelombang radiomagnetis. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya, pulse length, yaitu lamanya pulsa yang dihasilkan oleh transmitter dinyatakan dalam mikrodetik. Ya, lamanya berapa detik? Dari pengirim sampai penerima berapa mikrodetik? Ya, 1 mikrodetik ini 1/juta detik, kira-kira demikian. Ya, maka ini disebut panjang pulsa atau pulse length. Yang kedua, pulse repetition frequency atau PRF. Jumlah pulsa yang ini yangnya 2 nih. Jumlah pulsa yang dipancarkan setiap detik agar dapat diperoleh eko yang kuat berkisar antara 500 sampai 3000 pulsa per detik. Kalau kurang dari 500 juga tidak ada gambar. Kalau lebih dari 3000 tentunya juga tidak ada gambar. Ini menurut teori ini kira-kira demikian. Perlu disampaikan, satuan daripada frekuensi adalah kilohertz. 1 kilohertz sama 1000 hertz. Megahertz, gigahertz, terahertz. Ya, ini kelipatan 1000. Ya, megahertz 1 juta, hertz, kilohertz 1000, gigahertz ini ya 1 miliar lah kira-kira. Baru 1 tera 1 triliun hertz, kira-kira demikian. Ini adalah satuan daripada frekuensi yang umum dipakai di dalam
ilmu elektronika. Perlu diketahui bahwa kecepatan rambat daripada gelombang radiomagnetis ini adalah 300.000 km per detik. Berarti sama dengan 300 juta per detik. Berarti sama dengan 30 miliar sentimeter per detik. Kalau ini meter, ini sentimeter, ini kilo. Ini 300.000 dikalikan 1000, ya 300 juta dikalikan 1000, 30 miliar ini kalau tidak salah detik, ya per sentimeter per detik, ini meter per detik, ini kilometer per detik. Oleh karena itu, radar yang memiliki X-band berarti memiliki panjang gelombang 3 cm. Maka frekuensinya sama dengan propagasi dibagi panjang dibanding kecepatan. Ya, kalau berarti frekuensinya sama dengan propagasi dibagi panjang gelombang. Ini propagasinya 300 miliar sentimeter dibagi 3 ketemunya 10 miliar. Jadi 10 miliar ini sama dengan 10 GHz. Yang ini, ya GHz. Ini 1 miliar, berarti ini 10 miliar, berarti ini 10 GHz. Ya, 1 GHz ini sama dengan 10 miliar hertz, ya. Berikutnya C-band, yaitu memiliki panjang gelombang 5 cm. Oleh karena itu frekuensinya sama dengan propagasi dibagi panjang gelombang 30 miliar dibagi 5 cm dibagi 5 sama dengan 60 miliar. Jadi sama dengan 6 GHz. Ya, ini nolnya 9 ini giga. Ya, berarti 6 GHz. Untuk S-band panjang gelombangnya 10 cm. Maka frekuensinya sama dengan propagasi dibagi panjang gelombang, ya 30 miliar dibagi 10 sama dengan 3 miliar, sama dengan 3 GHz. Ya, kalau 3 miliar ya 3 GHz ini. Kira-kira demikian. Baru K-band ini panjang gelombangnya 8 cm. Ini kayaknya sudah radar yang ini sudah tidak ada. Saya ulangi, tadi di dalam SOLAS disebutkan 9 GHz. Berarti panjang gelombangnya 3,3 cm. Maka kalau frekuensinya 3 GHz, maka propagasi dibagi panjang gelombang 30 miliar dibagi 3,3 ketemunya 9 miliar, maka jadi 9 GHz. Jadi tidak tepat 10 GHz tapi 9 GHz seperti disebutkan di dalam aturan tadi. Ya, ini sebenarnya memang ya untuk kita sebagai navigator hanya pemakai radar. Basic pengetahuan seperti ini ya tentunya tidak terlalu wajib kita miliki, sekedar kita tahu, terkecuali kalau kita bekerja di pembuat radar, ya, sebagai ahli pembuat radar, ya tentunya teori seperti ini harus dikuasai, kira-kira demikian. Nah, ini daftar dari panjang gelombang, ya. 1
ELF, yaitu extremely low frequency, yaitu frekuensi dari 3 Hz sampai 3 kHz ya. Jadi ini 100 km sampai 100.000 km sampai 100 km. Berikutnya very low frekuensi, yaitu 3 kHz sampai 30 kHz ya. Ini panjang gelombangnya 100 sampai 10 km dan seterusnya ya. Ini adalah frekuensi pembagian frekuensi ya dalam ilmu elektronika seperti ini ya. Very low frequency, low frequency, medium, high frequency, very high, ultra high, super high, dan extremely high frequency. Ini semua ukurannya, angka-angkanya ya. Ini frekuensinya, ini panjang gelombangnya ya, kira-kira demikian. Contoh perhitungan, antena radar mempunyai RPM 25, beam width-nya 3 derajat. Jadi beam width ini antara 2 sampai 5. Pulse repetition frekuensinya 900 pulsa per detik. Hitunglah pulsa yang dipancarkan antena ya, ini. Maka jawabnya, supaya ada gambar, PRF antara 500 sampai 3000, ini 300, ini 900. RPM-nya 20 sampai 30, ini 25. Wind beam-nya 2 sampai 5 derajat, ini 3 derajat. Maka jawabnya PRF 900, RPM 25, wind beam-nya 3 derajat, RPM sama dengan 25 kali 360 derajat. Jadi artinya 1 menit 25 kali 360. Ini kalau menit. Kalau detik, putaran per detik, maka dibagi dengan 60 ya. 25 kali 360 bagi 60, 6. Jadi ketemu angka 6 nih, asalnya ini dibagi 60 karena 1 detik sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau RPM, round per minute, 25 kali 360, round per detik, putaran per detik, jadi 25 kali 60 sama dengan 150 derajat. Wind beam-nya ya, beam width-nya 3 derajat, berarti 3 derajat dibagi 150 derajat sama dengan 1/50 kali PRF. Jadi panjang pulsa yang dipancarkan, jadi pulsa yang dipancarkan 150 kali PRF. PRF-nya 900. Jadi 1/50 kali 900 ketemunya 18 pulsa per detik, per sekon. Ya, pulsa yang dipancarkan 18 kali pulsa per sekon, per detik. Ini menurut persoalan ini ya, menurut contoh ini. Jadi 18 pulsa. Selanjutnya, propagasi adalah 300 juta meter per detik. Ini 1 detik. Kalau 1 mikrodetik, 1 mikrodetik ini sama dengan 1/1 juta detik. Oleh karena itu, kalau 1 mikrodetik sama dengan
300 juta meter dibagi dengan 1 juta, ya ketemunya 300 meter. Jadi propagasi dari gelombang radiomagnetis ini adalah 300 meter per mikrodetik. 1 mikrodetik, bukan detik ini, 1/juta detik. Tentunya ini tidak bisa dirasakan dengan panca indera manusia kalau dengan menggunakan mikrodetik ini. Kalau detik mungkin masih bisa dilihat, kira-kira demikian. Maka kalau beda waktunya diketahui 100 mikrodetik, maka jarak target itu adalah 100 kali 300. Ya, ini 1 mikrodetik. Kalau 100 ya 100 kali 300 sama dengan 30.000 meter. Dijadikan mil, 30.000 meter dibagi 1852 ketemunya 16,2 mil. Berarti jaraknya kalau beda waktunya dari pancaran sampai tiba 100 mikrodetik, maka jaraknya adalah 16,2 mil. Tentunya dalam teknologi perradaran semua sudah diatur oleh ahlinya, sehingga demikian rupa pada jarak-jarak tertentu atau di dalam tabir radar orang bisa langsung melihat jaraknya dalam bentuk angka-angka. Kira-kira demikian. Berikutnya antena radar. Ini adalah sebuah antena radar yang model lama, ya, tidak merupakan batang tapi pakai reflektor, ya. Ini contohnya, ya. Jadi mantulkan gelombang radio dipantulkan oleh reflektor menuju target, ya. Antena radar terbuat dari metal berbentuk parabola ini, ya, dilengkapi dengan corong ini hornen yang terletak di titik fokusnya. Ini adalah fokusnya di sini. Kalau ini lingkaran, ini pusatnya di sini. Nah, sumber energi melalui fokus parabola akan memancarkan sejajar jika dipantulkan reflektor plate. Ya, jadi inilah dia pantulkan baru menuju ke target. Kira-kira demikian cara sederhana bekerjanya radar. Tentunya ini adalah radar yang lama. Kalau sekarang tidak seperti ini, merupakan antenya merupakan batang, jadi langsung memancar ke target. Tidak seperti ini. Ini mula-mula radar dibuat manusia. Kira-kira demikian. Ini contohnya, ya, ya, ini antena berputar memancarkan pulsa, ditangkap oleh gunung, dipantulkan kembali. Nanti akan bisa gunung ini bisa dilihat di tabir radar, ya. Jadi pulsa ini dipancarkan, ya, baru yang kuning ini pantulan. Ya, ini masalah. Pantulannya diterima merupakan gambar nanti dalam tabir radar atau PPI. Kira-kira demikian. Inilah gambaran sederhana mengapa ada gambar di tabir radar, karena ada pantulan pulsa yang dikirim oleh antena radar. Kira-kira demikian. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh sebuah kapal yang sedang melayar, ya, menghidupkan radar, ya, radar kapal dengan jarak 12 mil, ya. Ini di setel jaraknya, ringnya 12, pulsa gelombang radio, ya, pulsa gelombang radio yang dipancarkan melalui scanner dipantulkan kembali oleh target-target yang berada
pada ring 12. Ini contohnya. Ini dalam kenyataan penglihatan mata. Baru yang sebelah ini adalah tampilan di radar. Ya, ini tampilan di radar. Contohnya ini kapal tampak di depan seperti ini. Ya, Tanjung Polok nampak di sebelah kanan. Baru Pulau B ini nampak di sebelah kiri. Pulau A tidak kelihatan karena jaraknya lebih dari 12 mil. Kira-kira demikian. Ini gambaran daripada radar dalam mendeteksi benda-benda di laut, ya, pulau maupun kapal yang ketika ditentukan dengan jarak tertentu tampil di tabir radar atau PPI. Yang kiri ya nampak sebelah kiri, yang kanan juga harus nampak sebelah kanan, yang di depan juga harus di depan. Jadi tidak boleh tidak sama. Semua sudah dibuat oleh pembuat radar itu demikian rupa, jaraknya, arahnya sedapat mungkin tepat. Ya, kalaupun ada koreksi diketahui koreksinya. Kira-kira demikian. Komponen utama radar adalah ini gambarnya kalau dipasang di gambar seperti ini. Ya, ini tadi antena. Ya, ini display unitnya. Gambarnya nampak di sini. Semua orang tahu bahwa ini power supply unit. Ini yang biasa sebelum menghidupkan radar ini harus dihidupkan. Ya, baru ini control unit transmitter. Ya, untuk memancarkan sinyal ke target melalui scanner. Digambar secara sederhana seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya, ini jadi antenanya berputar, ya, transmitter memancarkan dan nanti menerima sinyal yang pantulan dari target, diterima, kemudian ditunjukkan di tabir radar. Ya, ini menggunakan tabung sinar katode. Ya, ini nampak di sini. Targetnya apa di sekeliling kapal itu yang dipantul, yang dipancarkan oleh antena ini diterima kembali dan ditampilkan di dalam PPI atau tabir radar ini. Inilah komponen instalasi radar. Faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi radar. 1. Radar horizon. Ya, nanti ada 3 macam horizon. Ya, radar horizon, geometrik horizon, dan ada lagi satu lagi radar geometrik dan horizon penglihatan, kira-kira demikian. Nanti ada, ya, optik horizon, kira-kira udah. Optical horizon, radar horizon, ya. Ada 3 horizon tadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kekuatan eko suatu target. Kalau target itu benda keras dan bentuknya rata, sudah pasti tampilannya akan tajam. Kira-kira. Lain halnya dengan benda lembek, permukaannya tidak rata, itu mungkin lemah tampilannya. Kira-kira begitu. Yang ketiga, adanya cuaca. Sudah pasti kalau hujan ya tampilannya kurang bagus. Atau kabut, nah hujan kabut sudah pasti tidak bagus. Jarak dan baringan resolution, ya, ring and bearing resolution, atau ketajaman daripada
jarak dan baringan dari target itu di dalam radar, ya. Itu ada kemungkinan pantulan dari permukaan laut. Ini juga akan mempengaruhi atau membingungkan tampilan di dalam radar, kira-kira gitu. Nanti akan ditunjukkan. Shadow artinya dua objek baringan yang sama baringannya, yang di belakang ketutupan yang di depan, sehingga yang di depan ada gambar di dalam radar, yang di belakangnya tidak ada. Nanti akan ditunjukkan, ya. Berikutnya gangguan radar, ya. Radar interference itu biasanya kalau kapal lain menghidupkan radar juga, kemungkinan radar Anda keganggu oleh pulsa dari radar lain itu. Tampak tampilan di radar Anda agak kacau, ya. Itu yang disebut radar interference, ya, pengaruh dari radar lain, kapal lain. Berikutnya adanya eko palsu, yaitu mungkin pantulan dari tiang, pantulan dari serobong. Tapi semua ini, ya, dari pengalaman saya belayar, sudah dihilangi oleh si pembuat radar, ya. Sebagian besar daripada faktor-faktor yang mengurangi presentasi radar oleh si pembuat radar makin hari makin dihilangkan. Kira-kira demikian. Ya, saya sendiri belum pernah melihat eko palsu, karena tiangnya di bawah antena radar, tidak mungkin dia memantulkan pulsa dari antena itu. Kira-kira demikian, ya. Belum pernah lihat. Kalau zaman dulu mungkin tiang kapal kargo itu, general kargo, tiangnya di depan, ya, lebih tinggi daripada antena radar. Bisa saja terjadi. Untuk masa sekarang nampaknya eko palsu ini sudah dihilangkan oleh si pembuat radar. Ini contohnya mengenai horizon, ya. Ya, jadi tadi saya sebutkan geometric horizon, optical horizon, dan radar horizon. Ini gambarannya. Ya, kalau geometric horizon lurus, ya, ini, ya, makanya jaraknya terbatas. Optical horizon masih melengkung, masih lebih jauh daripada geometric horizon. Baru yang terakhir radar horizon, lebih jauh lagi, ya, jarak capainya. Oleh karena itu dirumuskan bahwa radar horizon 6% lebih besar dibandingkan optical horizon. Optical horizon 15% lebih jauh daripada geometri horizon yang putih ini, karena ini lurus sampai sini. Ya, untuk yang merah optical sampai sini, ya, baru radar horizon yang kuning, yang ini, ya. Jadi lebih jauh lagi radar horizon daripada optical dan geometri horizon, ya. Jadi rumus dasar horizon, jarak sampai radar horizon sama dengan 1,22 akar H. H dalam mil laut. H ini adalah tinggi antena dalam feet. Maka dapat dibuat tabel, ya. Kalau tingginya hanya sekian, maka jarak sampai radar horizon sekian. Ini bisa dihitung, ya. Rumusnya sederhana, 1,22 akar H, hanya tinggi antena dalam kaki, ya. Ini contohnya. Ini sudah dibuat daftaran, ya. Tinggi antena 18 kaki, jarak horizonnya 5 mil. Tinggi antena 24, ininya 6 mil. Tinggi antena 215, jarak horizonnya
adalah 18. Ini asalnya rumusnya jarak horizon akar daripada 18 ya. Ya, 122 kali akar 18 ini. Jadi sama dengan ini 5,1. Betul ini. Baru yang 215 ini tingginya kaki. Akar 215 14,7. Maka 122 kali ini ketemunya 18,8 atau ini ditulis 18. Ya, dan seterusnya. Ya, asalnya dari situ. Ini tabel daftar daripada tinggi antena dan jarak dari radar horizonnya. Ya, kira-kira demikian. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengaruh sinar radio langsung dan tidak langsung. Ya. Nah, ini dapat terjadi bahwa gelombang radio yang sama menempuh jarak yang berbeda, yaitu yang langsung A dan tidak langsung B. Akibat eko yang didapat tidak sama, hal ini disebut interference. Sama, gangguan juga ini. Nah, ini yang kuning ini adalah tidak langsung. Kalau yang biru A adalah yang langsung. Ya, ini sangat mengganggu. Tapi ya oleh si pembuat radar untuk masa sekarang, saya rasa ini sudah diatasi. Tidak ada lagi gangguan adanya eko yang tidak sama, ya. Sedapat mungkin dibuat seakurat mungkin oleh si pembuat radar, sehingga yang eko palsu ini, yang pantulan ini tidak tampil lagi di dalam PPAI. Ya. Kekuatan eko dari target tergantung pada jenis daripada bahan, ya. Logam, kayu, batu, pasir, tanah berbeda. Ya, yang semakin keras pantulannya semakin kuat tentunya. Ya. Bentuk, ya, bidang datar, tegak lurus, kerucut, silinder, bulat. Ya, yang bagus yang tegak lurus akan tajam. Ini biasanya dipasang untuk bui-bui, ya, di ujungnya, di atasnya itu dipasang pemantul buatan sehingga tampilan di radar sangat jelas, ya. Jadi bentuk daripada bidang yang memantulkan eko. Yang ketiga, ukuran refleksi, ya, besar, kecil, tinggi, rendah, target. Ya, tentunya benda yang besar, ya, pantulannya sangat besar. Yang rendah dengan yang tinggi, tentunya yang tinggi akan lebih jelas dibandingkan yang rendah. Kemungkinan yang rendah tidak tampil, misalkan di pantai yang curam, mungkin garis pantai tidak tergambar. Yang tergambar di radar adalah gunung, umpamanya demikian, ya. Ukuran refleksi besar kecilnya, tinggi rendahnya, ya. Berikutnya kapal dan bui, ukuran lambung dan bangunan. Kalau kapal peribotnya tinggi, bangunannya tinggi, tentunya akan nampak lebih tajam, ya. Bui rendah, ya, kalau bui makanya diberikan reflektor, ya, diberikan reflektor supaya memperoleh pantulan yang tajam. Kira-kira demikian. Gunung es, cerobong, ya, suar atau menara, ini sangat tajam, umumnya tajam, ya. Gunung es, cerobong pabrik mungkin ini, atau menara, ya, ini akan tampak tajam di dalam PPAI radar. Kira-kira demikian. Ini contoh lagi. Bentuk target bulat. Ya, pembiasan pantulan eko oleh target yang berbentuk bulat
kurang efektif. Karena mengapa? Akan tersebar. Ini contohnya. Eko yang datang warna hijau akan memantul tersebar ke samping, ya, yang kembali ke antena radar mungkin tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, gambaran daripada benda ini di radar juga tidak lebih tajam daripada yang banyak pantulan balik ke antena radar. Kira-kira demikian, bentuk bulat. Berikutnya miring. Ya, ini contohnya lebih banyak memantul tidak kembali. Ya, oleh karena itu benda yang miring, benda keras yang miring mungkin tidak tertampil di dalam PPI radar. Ya, pantulan eko oleh bidang miring tidak kembali ke pemancar. Ya, kemungkinan tidak nampak gambarnya walaupun bendanya ada. Ya. Selanjutnya yang permukaannya tidak rata, ya, pantulan eko oleh bidang yang tidak rata tersebar ke segala arah. Sedikit sekali yang kembali ke pemancar sehingga gambaran di dalam radar pun tidak akan lebih jelas. Ya, tidak akan lebih jelas karena terpencar eko pantulannya tidak sepenuhnya balik ke antena radar. Ya, ini bentuk target miring rata dan tidak rata. Ya, ini yang tidak rata, ya, yang miring dan tidak rata. Terkecuali pantulan bidang tegak lurus. Ini biasanya dipasang di ujung daripada bui. Ya, dari manapun arah eko yang dipancarkan radar akan kembali sepenuhnya balik ke radar dengan penuh. Ini contohnya, kalau dia arahnya yang hijau ini ke sono dipantul oleh bidang ini, yang kuning mantul. Sangat banyak yang kembali ke antena radar. Yang kedua juga gitu, walaupun agak miring, ya, ini kena bidang yang samping, mantul lagi, baliknya akan tegak lurus. Ya, sama dengan yang ketiga juga mantul 2 kali, tapi pantulannya tegak lurus, balik ke ekonya, balik ke antena radar. Ini umumnya dipasang di ujung ujung daripada markah-markah navigasi, yaitu bui-bui di tengah laut. Umumnya ujungnya dipasang reflektor seperti ini, kira-kira begitu. Ya, yang kuning itu adalah pantulannya, yang hijau adalah pancarannya, pantulannya yang kuning. Jadi pantulannya dengan pancarannya ya boleh dikatakan sama, sehingga gambarnya di dalam PPI pun akan lebih tajam. Kira-kira demikian menurut teori. Ya, saya lanjutkan. Dalam cuaca normal, ya, formula dasar D atau jarak adalah sama dengan 4,6 kali akar H. H ini adalah horizon, ya, geometrik horizon ini, ya, ini. Jadi ini rumusnya, jaraknya dari antena ke objek adalah 4,06 akar H. H ini tingginya antena radar, H kecil adalah tingginya target atau gunung. Ya, ini rumusnya seperti ini. Ya, tinggi diukur dalam meter. Ya, ini dalam meter. Kalau yang tadi horizon dalam kaki. Ya, kira-kira demikian. Ini contohnya. Kekuatan refleksi dari target yang lebih tinggi lebih kuat tentunya dibandingkan yang rendah. Ini contohnya. Ya, ini kapal belayar di pinggir pantai yang
terjal gunung, maka tampilan di radar yang paling jelas adalah ya gunung tampak di tabir radar, jelas yang kuning ini. Baru garis pantai ini tidak nampak di tabir radar yang ini. Nah, ini tidak jelas. Oleh karena itu para navigator, para perwira jaga diingatkan apabila berlayar dengan pantai yang tinggi seperti ini, terjal seperti ini, hati-hati dalam mengambil posisi, bisa juga salah objek baringan yang Anda pilih itu adalah bukan yang tampil di radar. Ya, ini adalah jadi pertimbangan bagi para navigator atau para perwira notis dalam menentukan posisi ketika berlayar di pinggir dengan pantai yang terjal, pantai bergunung-gunung. Ya, ada kemungkinan tanjungnya bukan yang ini, ya sebenarnya tanjungnya di sini. Oleh karena itu kalau Anda yang baring yang ini atau ini, bahwa posisinya yang Anda buat di kapal itu adalah tidak benar. Ya, ini kira-kira. Selanjutnya, kalau cuaca kurang bagus, hujan, gerimis dan lain-lain. Ya, cuaca kurang bagus, ya sangat mengganggu. Nah, ini kalau cuaca hujan, gerimis atau kabut dan sebagainya seperti ini. Tapi kalau cuaca cerah nampaknya lebih tajam. Ini lebih cerah. Ini semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Jadi hati-hati dalam menentukan posisi. Kalau cuaca kurang baik, apa benar objek baringan yang Anda pilih itu benar tergambar di peta itu? Kira-kira demikian tujuannya. Relatif indeks pembiasan, refraktif indeks, artinya indeks pembiasan. Ya, pengukuran relatif indeks menggunakan standar atmosfer berikut. Ya, tekanan udara 1300 milibar dan berkurang 36 milibar setiap ketinggian 1000 kaki. Ini ketentuannya. Suhu 59 Fahrenheit atau 15 derajat Celcius dan berkurang 3,6 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius setiap bertambah ketinggian 1000 kaki. Ini ya, ini suhunya, ini tekanan udaranya. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya ya, kelembapan ya 60% dan tidak berubah pada pertambahan tinggi. Tinggi rendah, kelembapan udara adalah sama, tetap. Ya, ini contohnya pembiasan daripada tampilan. Ya, indeks pembiasannya. Ini tingginya kapal, antena. Ini adalah pembiasannya. Ya, jadi kalau ditarik, ya makin tinggi. Kalau ini makin tinggi, ini makin rendah, pembiasannya makin besar. Makin tinggi, pembiasannya makin berkurang. Kira-kira begitu. Ini contohnya subrefraction, keadaan di mana nilai rata-rata berkurangnya refraksi lebih kecil dari yang standar. Ya, kalau standar ini, ya ini dari ketinggian 0 sampai ke atas ini, tapi di bawah ini bisa B. Jadi refleksinya, pembiasannya ya malah berkurang ini yang B ini. Ya, kalau yang ini adalah tetap. Ya, ini pembiasannya malah berkurang. Kira-kira begitu. Ya, refraksi indeks atmosfer yang substandar. Kira-kira gitu. Ini digambarkan seperti ini. Nah, ini contohnya subrefraction mengurangi kemampuan jangkauan ring daripada radar. Ya, ini scanner karena mantulnya ke atas, melengkung ke atas,
maka benda-benda yang di bawah sini mungkin tidak kelihatan. Kalau di depan sini kelihatan, tapi yang sini, ya, ini adalah subrefraction, ya, melengkung ke atas. Jadi yang ini standar, yang kuning, ya, tapi yang tadi ini pembiasaannya besar. Makin yang hijau ini makin ke sana makin besar. Ya, ini tadi refraksinya super refraction. Ya, dengan seperti ini ke atas subrefraction melengkung ke atas, maka tampilannya juga standar refraksinya makin besar ini. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya superrefraction, ya, menyebabkan radar ring bertambah. Ya, malah tambah ini, malah tambah jauh. Karena apa? Ya, ini superrefraction. Ya, melengkungnya ke bawah sehingga yang di sini ya makin jauh pun makin sensitif, makin nampak. Masih bisa ditampak. Kalau tadi yang ke atas, benda yang di sini, objek baringan di sini tidak nampak. Tapi kalau melengkungnya ke bawah atau disebut super refraction, jarak tampilan daripada radar lebih jauh lagi. Ya, ini. Ya, ini semua adalah suatu teori, tentunya dari pengalaman saya. Semua ini sudah diatasi oleh si pembuat radar. Demikian saya sendiri juga di kapal tidak merasakan super refraction maupun yang ini tadi super refraction, gitu. Ini saya tidak merasakan lah. Ya, kira-kira begitu. Ini subrefraction, ya. Nah, ini superrefraction yang tadi ke atas, ya, yang ke atas tadi, nah ini, ya, subrefraction, dan ini yang superrefraction lebih jauh, jarak jangkauannya lebih jauh. Tentunya semua ini sudah diatasi oleh si pembuat radar, sehingga menurut saya juga tidak bisa membedakan antara subrefraction dan superrefraction. Ya, kira-kira gitu. Lanjutnya ducting. Ya, pemantulan perambutan gelombang radio oleh permukaan laut atau daratan berkali-kali. Nah, ini contohnya. Ya, jadi pemantulan oleh permukaan laut daratan berkali-kali, sehingga ya jaraknya tentunya tidak akurat, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena pantulannya ini pantulan berkali-kali, sedangkan yang dideteksi itu biasanya pantulan yang sekali mantul sekali balik. Kalau ini memantul-mantul, ya tentunya ya semua ini tadi sudah bisa diatasi oleh si pembuat radar tentunya. Kalau kita lihat manual radar itu semua ini ada, tapi kayaknya sudah diatasi sehingga saya pun di kapal tidak bisa merasakan adanya ducting dan sebagainya. Ini adalah suatu teori. Ring resolution dan bearing loosen, ya, kepekaan terhadap baringan dan jarak. Ya, kapal C, ya, tampilan daripada kapal A dan B ini bisa saja menjadi satu karena jaraknya kurang 300 meter. Jarak rambat daripada gelombang radio itu per mikrosekon adalah 300 meter. Jadi kalau ini kurang dari 300, seolah-olah tidak ada beda jarak. Untuk itu gambar di PPI radar A dan B mungkin nanti akan menjadi satu. Ya, kira-kira begitu. Nampak menjadi satu, ekonya A dan B. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, eko A dan B bergabung, sedangkan eko A dan C terpisah karena jaraknya ini lebih dari 300.
yang A dan B jadi satu ini, ya, ini jadi satu, ya. Kapal A dan B dalam baringan yang sama karena jaraknya kurang dari 300, kecepatan gelombang radio itu, Eko itu adalah 300 meter per 1 mikrodetik. Jadi oleh karena itu sehingga seolah-olah tidak ada bedanya. Kira-kira demikian. Nah, ini contohnya, ya, A dan B jaraknya kurang dari 300, ya, sehingga pantulan A ini dengan B boleh dikatakan bersamaan karena jaraknya kurang dari 300 meter, sedangkan kecepatan pulsa itu 300 meter per 1 mikrodetik. Makanya nanti di gambarnya di PPAI antara kapal A dan kapal B ini berdempetan, ya, jadi satu. Kira-kira demikian. Kembali ke scanner, ya, sehingga seolah-olah merupakan satu target karena jaraknya kurang dari 300 meter. Nah, selanjutnya buoy yang berada di balik kapal tidak akan bisa ditangkap oleh kapal yang hitam ini karena ketutupan kapal yang biru ini. Maka buoy ini nanti tidak akan apa. Ini sering kita alami kalau kita berlabuh misalnya di Muara Musi, itu zaman dulu buoy tikungan tuh kalau ketutup kapal sudah tidak kelihatan, ya, ini misalkan. Jadi mungkin di tempat lain juga banyak contoh-contoh di tempat berlabuh sehingga buoy ketutupan oleh kapal tidak nampak di radar kapal hitam ini. Ring resolution dapat diperbaiki dengan cara, ya, ini tombol-tombolnya dibuat demikian rupa oleh si pembuat, ya, mengatur fokusnya, ya, brilian secara tepat, ya, yang pas, sehingga tapi sekarang ada semua ini ada otomatis, jadi kita tidak usah ngatur. Radar-radar yang baru sudah otomatis, itu tidak ngatur. Kayaknya sudah nggak ada lagi ini, ya, menggunakan pulsa leng kecil, ya. Ini kalau bisa dipilih, ya, pulsa yang besar biasanya di radar ada, tinggal pencet pulsa yang kecil atau pulsa yang besar, ya, itu ada pilihan. Kalau tampilan target tidak terlalu jelas, bisa menggunakan panjang gelombang yang kecil, ya, bisa milih. Ada tombolnya di tabir radar itu. Dengan tombol differentiation, ya, ini ada untuk menghilangkan gambar lebih jelas. Ada tombol diferensiasi, ada tombol diferensiasi, ya, kira-kira gitu. Atau semua boleh dikatakan ada yang otomatis, ya, tombolnya otomatis, di set otomatis. Yang menentukan adalah kalau operator yang menentukan dengan rasa-rasa penglihatan, tapi kalau otomatis dengan perangkat itu sendiri yang memilih di mana yang terbaik, gambar yang terbaik, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya bearing resolution, ya, ini radar dihidupkan, ya, kapal A dan B nampak sebagai satu eko karena bedanya kecil sekali, ya. Kapal A dan C nampak sebagai 2 eko jika kapal B tidak ada, ya, lingkaran jaraknya sama, ya. Ini contohnya antara A dan B kurang dari 3 derajat, antara A dan C lebih dari 3 derajat. Maka yang nampak adalah kapal ini hanya kapal C. Kapal A dan B nampak menjadi satu gambaran, ya, dari satu objek. Jadi inilah harus dipahami bahwa
Kalau baringannya terlalu bedanya kecil, ya bisa saja nampak objek baringan itu menjadi satu. Kira-kira demikian. Ya, ini mengenai resolusi baringan. Berikutnya, mengenai besar kecilnya bearing resolution, ya, tampilan dari akuratan tampilan dari baringan tergantung dari lebar horizon pancaran radar. Ya, lebarnya makin jauh ya makin baik, makin bagus. Adanya spot atau echo yang lain, ya, bisa juga mempengaruhi tampilan daripada objek yang kita inginkan. Ini contohnya, ya, scanner radar kapal A dan B, ya, ini, ya, ini jadi satu, ini mungkin C sendiri, ya, bisa dipilah antara kapal A dan kapal C, bisa jadi dua. Kalau ini kemungkinan kelihatan jadi satu. Jika kapal B tidak ada, maka kapal A dan C nampak terpisah, ya, kira-kira gitu. Tapi kalau hanya A dan B saja, akan tampak jadi satu, kira-kira demikian. Selanjutnya, untuk memperbaiki bearing resolution, untuk memperbaiki keakurasian, kejelasan daripada baringan, satu, mempertajam fokus, ya, mengatur brightness dan video gain secara tepat. Ini untuk radar yang baru semua sudah ada yang otomatis. Jadi kalau yang memperbaiki dengan tombol diputar-putar tergantung daripada indera dari si pengopret dari radar itu. Tapi kalau sudah dibikin tajam secara otomatis dari si pembuat radar, ya itulah yang paling terbaik. Ya, ini contohnya lagi si return tadi. Ya, ini haluan kapal, berarti yang sana kanan, yang sini kiri. Maka dengan arah angin dari sini, ya, ini seolah-olah mantul ke radar sehingga ada gambar di lambung sebelah kanan. Ini sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak ada karena dari sini ke sini langsung ke sana, karena arah angin dari sini, sehingga ini merupakan reflektor kayaknya seolah-olah, ya. Jadi yang tampil gambar ada di sebelah kanan, tidak jelas seperti kalau objek baringan atau target yang keras, kira-kira demikian. Ini hanya pantulan dari permukaan air laut. Apakah ini masih ada? Ya, tentunya oleh si pembuat radar sudah dibuat demikian rupa anti clutter. Si clutter itu di tombol radar sudah ada. Jadi ini tentunya tidak ada lagi kalau tombol itu di set untuk ngilangi. Ya, sudah dibuat oleh si pembuat radar. Shadow sekarang. Ini kapal menghidupkan radarnya. Ada gunung dengan baringan sama, yang satu di depan, yang satu di belakangnya. Gunung B tidak nampak karena tertutup gunung A. Jadi B ini tidak nampak di belakangnya, ya. Yang nampak hanya A karena ketutup oleh A. Pulsa yang bentur ke gunung B tidak ada, ya. Yang memantulkan balik hanyalah pulsa dari gunung A. Maka inilah tampilannya ini, ya. Gunung A ini nampil sini, gunung B ketutup, tidak memiliki pulsa yang memantul, sehingga tidak tampil di tabir radar,
Ini kira-kira ya, ini adalah disebut shadow. Berikutnya shadow juga ya, teluk yang di belakang perbukitan tinggi tidak nampak ya. Ini ya, ini pulau, ada teluk, jadi yang nampak hanya ujungnya sini ini dan ujungnya ini ya. Ini haluan kapal, ini haluan kapal sono. Apalagi kapal yang di dalam teluk tidak akan nampak, kecuali ada ais, tahu dari ais ya, jarak dan baringannya bisa dilihat di ais, walaupun di balik pulau bisa dideteksi. Itu kelebihan dari ais. Kalau radar tidak bisa, jangankan kapal, teluk ini pun tidak tergambar secara utuh, hanya gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Ini sangat sering mengenai shadow ini tampil di PPI radar ya, kira-kira demikian. Nah, ini adalah interference daripada, biasanya ini disebabkan oleh adanya pulsa dari kapal lain ya, sehingga mengakibatkan tampilan radar terganggu seperti ini, tampil gambar seperti ini ya. Ini bisa dihilangi dengan tombolnya ya, dengan tombol radar ya, interference-nya ada tombolnya untuk ngilangi ini ya, kira-kira gitu ya. Tentunya makin belakangan radar itu ya makin canggih, segi-segi kurang baiknya sudah diatasi oleh si pembuat radar, gambar referensi radar yang terganggu ya. Ini berikutnya eko palsu ya, adanya multiple echo tadi, bermantul-mantul tadi, memantul-mantul, adanya echo tidak langsung ya, ada yang kelipatan echo ya, ada echo yang tidak langsung ya, ada side echo. Ini menurut teori, walaupun ini semua kayaknya sudah diatasi oleh si pembuat radar, tidak akan terjadi mempengaruhi tampilan radar ya, sudah ditekan demikian rupa. Multiple echo, indirect echo, side echo ini kayaknya tidak terlalu signifikan berada di dalam PPI radar. Nah, ini contohnya multiple echo ya, ini bolak-balik ya, scanner yang berputar dan memancarkan pulsa radio, maka tampilannya dapat menjadi 3 ya. Ini adalah tampilan gambar kapal merah ini di radar menjadi 3 ya. Eko palsu yang nomor 2 dan nomor 3 ini kalaupun terjadi, tapi nampaknya dari pengalaman saya belayar tidak pernah saya ngalami eko palsu ini. Tentunya ini mungkin di radar pada waktu saya sudah masih belayar dulu sudah dihilangi oleh si pembuat radar. Jadi multiple echo ini kayaknya sudah tidak ada ya. Kalaupun ada ya, Anda harus tahu yang mana yang asli, kira-kira gitu ya. Yang asli yang paling dekat ini kira-kira ya. Ya, indirect echo ya, cross tree, adanya pantulan dari tiang, pengaruh cerobong, pantulan dari cerobong, ekonya dipantulkan oleh cerobong, pengaruh bangunan di darat ya. Ini contohnya ya, ini dihidupkan radarnya, ini tampilannya ya. Ini karena ada tiang di depan ini sehingga nampak kayaknya ada benda di depan ini, depan kiri, padahal ini sinyal pantulan dari radar. Ini juga di radar yang sekarang kayaknya sudah dihilangi, tidak ada. Karena apa? Umumnya kapal-kapal sekarang tiang-tiangnya tingginya di bawah antena radar ya. Oleh karena itu tidak ada pantulan balik eko dari antena
yang dipantulkan oleh tiang atau ceropong. Ya, kira-kira demikian. Kalaupun ada, ini yang disebut eko palsu. Kayaknya sudah tidak ada lagi di atas kapal. Ini lagi, ya. Ya, ini ada ceropong di belakang. Ya. Ya. Sehingga ini ada eko palsu. Mungkin eko dari pantulan ceropong. Ceropongnya lebih tinggi dari antena radar. Ya, arah pantulan yang salah dan timbul eko palsu. Ya, kira-kira begitu. Jadi nampaknya di sini ada benda. Padahal ini mungkin pantulan dari ceropong. Kira-kira demikian. Pengaruh bangunan di darat, ya, ya. Ini kapal menghidupkan radar. Nah, ini tampilannya, ya. Jadi kapal ini ekonya dari kapal ke bangunan ke kapal, sehingga tampilan di dalam PPAI seolah-olah kapal ini ya ada di darat, padahal ini adalah eko aslinya. Oleh karena itu ini harus jadi pertimbangan. Ya, nampaknya sisi-sisi negatif dari radar seperti ini sudah dihilangi atau mungkin dikurangi oleh si pembuat radar, sehingga radar-radar zaman sekarang sudah hal-hal seperti ini sangat kecil sekali ada kemungkinannya. Kira-kira demikian. Ini sama juga side echo, ya, ya, ini adalah palsu. Kalau dibaring dengan mata melintang, kok ada ini lebih ke depan, berarti ini yang palsu. Yang kedua, kalau dibaring dengan mata melintang tapi gambarannya ya lebih ke depan, ya, ini berarti yang palsu. Ini yang asli. Ini tadi sama. Berikutnya ini yang asli. Ketika sini ini kok ada gambar lagi, berarti ini yang palsu. Kalau dibaring dengan mata, tentunya ya side echo ini untuk radar-radar masa sekarang sudah bisa dihilangi oleh si pembuat radar. Semakin hari semakin mutakhir, hal-hal yang mengganggu tampilan yang tidak akurat dikurangi oleh si pembuat radar. Tentunya sudah tidak ada. Saya sendiri pengalaman berlayar tidak pernah menemukan side echo ini. Kira-kira demikian. Nah, ini beberapa contoh tombol dan switch radar. Ya, ini power switch off, standby on. Ya, ini jack ring, ya, tuning, semua ini ada. Ya, tombol-tombolnya, anti clutter, anti hujan, ya. Ini semua, ini saya kutip dari radar yang pada waktu saya berlayar dulu, ya, tahun 2000-an, ya, sudah seperti ini. Ya, tentunya untuk masa sekarang lebih hebat lagi tentunya. Ini ada otomatis semua, ya, ada yang oto, ya, ini semua oto, ya, jadi tidak usah ngeset lagi. Pada waktu itu udah oto semua, ya. Inilah tombol-tombolnya, ya, ya, ini semua. Nah, ini tadi yang saya perhatikan, ya, mengenai center. Ini bisa off center, artinya bisa untuk plotting. Ya, sedangkan di simulator kita kok sayang tidak bisa off center, sehingga tidak bisa untuk plotting. Ya, untuk memindahkan dari senternya ke titik A, titik O, atau titik W tidak bisa, sehingga tidak bisa mengukur jarak antara, kalau radar plotting AO, OW, WA, ya, tidak bisa ngitung dengan
tidak bisanya senternya dipindah-pindah. Ya, kira-kira yang paling menonjol itulah. Mudah-mudahan nanti ada modifikasi di radar simulator sehingga bisa off center, senternya bisa dipindah-pindah ke titik A, O, dan W. Kira-kira demikian untuk plotting langsung di dalam radar, tidak usah plotting menggunakan kertas. Kira-kira demikian. Ya, ini semua bearing, elektrod bearing lain ya, nanti semua mark jarak juga otomatis lain ya, variable link marker, elektrod bearing lain dan sebagainya semua bisa ditampilkan ya. Apalagi yang ARPA, hanya sayang ARPA itu persyaratannya kapal yang di atas 10.000 gross tonnage. Tentunya kalau sekitar 20.000 DWT lah. Kalau di bawah 20 ya belum dilengkapi dengan ARPA ya, kira-kira demikian. Ini juga ya yang sudah ada ARPA, ini bentuk tombol-tombol salah satu daripada radar. Ini adalah radar seri apa nih, JMA 72526 ini ya, ini yang ini ya. Sekarang tak tahu sudah seri apa lagi ya. Tentunya semakin hari semakin sempurna ya, semua hambatan, semua kekurangan diperbaiki oleh si pembuat radar. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba nanti di kapal. Semoga para training dapat memahami, dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di training yang berikutnya.